Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur kembali menggelar rapat paripurna untuk membahas sejumlah hal-hal penting. Rapat paripurna yang dilaksanakan secara daring tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk Tati Teru Cahyono dan dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi serta anggota DPRD dan OPD terkait di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna kali ini, yakni pengesahan serta penataan terhadap rencana bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan Raperda dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 lalu. Selain itu juga ada pengesahan dan penetapan rencana keputusan DPRD Nganjuk tentang perubahan atas putusan DPRD nomor 6 tahun 2021 tentang pembentukan Pansus 1 terhadap Raperda tentang perubahan kedua Perda nomor 1 tahun 2016 tentang desa. Kemudian pembentukan Pansus 2 Raperda tentang pendidikan nonformal dan pondok pesantren. Kemudian yang terakhir perubahan atas putusan DPRD nomor 8 tahun 2021 tentang pembentukan Pansus 3 terhadap pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan pengembangan dan kelola air minum. Pada tanggal 13 Mei 2021 lalu, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengaku telah menyerahkan Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2020 dan kini sudah melalui proses yang telah dibahas melalui komisi, tim banggar dengan eksekutif, pandangan fraksi, serta rapat bersama tim eksekutif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah paripurna terakhir ya tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Tanggal 13 Mei yang lalu kita sudah menyerahkan tentang paripurna menyerahkan LKPJ. Terus kemudian berikutnya kita menyerahkan tentang draft Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Alhamdulillah sudah melalui proses. Yang pertama sudah dibahas di tingkat komisi-komisi, terus kemudian sudah dibahas bersama antara tim banggar dengan tim dari eksekutif. Terus kemudian yang ketiga sudah ada pandangan umum fraksi-fraksi. Yang keempat sudah dilakukan rapat bersama antara banggar DPRD dengan tim dari eksekutif, sehingga alhamdulillah hari ini ada persetujuan bersama DPRD dan PLT Bupati tentang pengesahan dan penetapan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Ada catatan khusus mungkin dari DPRD? Ada beberapa catatan, termasuk juga bagaimana meningkatkan PAD. Yang kedua penanganan COVID. Yang ketiga tentang penggunaan dana refocusing. Yang keempat berkaitan dengan perbaikan infrastruktur. Yang kelima yang berkait dengan penataan ASN. 5 itu yang garis besarnya. Pak, berarti terkait dengan masih adanya pandemi kali ini, untuk anggaran apakah tetap ada alokasi untuk refocusing, Pak? Oh ya, tetap. Karena ini kan masa darurat, maka juga ada refocusing. Kemarin total kurang lebih untuk tahun ini 112. Jadi 8% dari DAU. Yang 2% nanti dipotong langsung ke pusat. Sehingga kita dana refocusing tahun ini kurang lebih 86 miliar itu. Jauh dibandingkan tahun yang lalu sampai 279-an ke tahun yang lalu. Sekarang ini hampir separuhnya. Adanya refocusing ini mengurangi jumlah pekerjaan proyek-proyek kita atau tidak, Pak Bupati? Kalau yang fisik, insya Allah ya tetap ada yang tertunda ya. Contoh misalnya sekarang ini pembangunan puskesmas kita
tarik dulu, kita eksekusi mungkin tahun depan, sehingga nanti itu untuk tambahan dana refocusing berkait nanti dikembalikan lagi ke mana? Ke dinas kesehatan, ke rumah sakit, sehingga nanti penanganan COVID ini, apalagi sekarang ini COVID di Kabupaten Nganjuk juga luar biasa perkembangannya. Yang meninggal juga dari hari ke hari bertambah. Mungkin hari ini alhamdulillah mulai kemarin agak turun lagi. Ini moga-moga dengan diterapkan PPKM darurat ini penyebaran COVID bisa turun. Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan juga dibahas tentang sejumlah catatan oleh DPRD Nganjuk kepada PLT Bupati. Di antaranya tentang peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah, penggunaan dana refocusing, penanganan wabah COVID-19, penataan aparatur sipil negara, serta terkait dengan perbaikan sarana dan infrastruktur. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan.